Oke, balik lagi ke praktikum algoritma pemrograman 1. Di video-video kemarin udah belajar bagaimana cara install Jenny dan TDMGCC atau compilernya. Lalu apa? Oh iya, kalau penggunaan Jenny secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu apa modul 2? Bentar tak cek. Mari kita track sebentar. Nah, modul 2 apa ini? Pengantar pemrograman bahasa C++. Oke, jadi C++ itu adalah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan di praktikum ini. Jadi untuk keterangan bisa kalian baca sendiri-sendiri. Di sini udah ya lumayan, kalau enggak ya bisa kalian searching aja, misal C++. Itu juga udah banyak tutorialnya, kelas terbuka. Kunjungi aja nggak apa-apa. Itu udah banyak di situ. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh siapa ini, yang nggak tahu pronunciation-nya, yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Jadi itu dulu ada bahasa namanya bahasa C, terus ada juga sekarang upgrade-nya yaitu C++. Dan yang akan kita gunakan sekarang adalah C++, karena udah terbaru dan relatif enak digunakan, lebih enak digunakan. Oke, balik ke sini. Oke, ini program yang kemarin ya. Oke, kita buat baru aja sesuai urutan lah. Kita pakai new, lalu kita save dulu aja. Save dengan nama first program, berarti start aja. Start program dot, jangan lupa ekstensi C++. Lalu tak save. Oke, kita masih kosong di sini. Oke, kita balik ke modul dulu. Ada apa aja di sini? Bla 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 bla. Oke, berarti di sini kita bisa kalian lihat di halaman 7 itu ada apa aja di C++ itu. Jadi yang pertama ada apa ini? Struktur bahasa C++. Wah, ini apa? Nutupin. Semoga di punya kalian nggak ada kayak gini. Ini ketutupan. Yang pertama kita tutup aja pakai ini. Struktur bahasa C++. Jadi di struktur bahasa C++ itu ada judul, header, deklarasi, dan deskripsi. Judul itu ini judul program. Misal aku bikin ya nama filenya terprogram, judul programnya ini kalau nggak salah. Lalu ada daftar header file. Apa itu daftar header file? Kalau kita kemarin pakai yang first program itu kan kalau nggak salah ada include iostream, include iostream, salah, include iostream back to module. Nah, ini adalah header program atau biasa tak sebut library. Ini namanya library ya, library. Tapi sebelum itu tak jelasin, tak lompat dulu ke bagian sini. Nah, aku ingin kenalin kalian yang namanya sebuah komentar. Komentar itu buat apa? Jadi ketika ada program dan kita kasih komentar. Komentar itu ada dua bentuk. Yang pertama double slash dan /start /slash. Jadi bagaimana penggunaannya? Pertama-tama kita balik ke first program aja. Penggunaannya simple. Misal kalau kalian ada yang nggak ingin kalian tampilin di program atau nggak ingin kalian jalanin di program, satu baris itu kalian double slash. Itu nggak akan dijalanin di program. Jadi misal tak compile, dia nggak ada apa-apa.
Tapi kalau kayak gini, dia bakalan jalan. Itu buat komentar ya. Jadi kalau aku nanti ngeklik nulis double slash kayak gini, jangan bingung. Itu namanya komentar untuk ngeblok ini agar tidak dijalankan oleh program. Oke, balik lagi ke program. Maaf, agak tidak runtut. Oke, ini tadi namanya header. Header ya. Header atau library. Mas, tapi kan ini dalam satu baris, Mas. Kok ini nggak warnanya abu-abu? Oke, jadi yang ingin kalian tutupin itu kasih depannya. Misal aku cuman bikin nutupin si tulisan header atau library ini. Kalau tak jalanin nanti ini error. Nah, biar nggak dijalanin, kita tutup. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk kasih penjelasan. Kalau di istilahnya di anak IT itu dokumentasi penjelasan. Nah, tadi kalau nggak salah ada strukturnya tuh judul program ya, judul program. Tuh, ini judul program. Tapi bebas sih sebenarnya ini. Misal aku namain ya program. Bebas sebenarnya. Oke, kita balik program. Jadi tak ulangi lagi, ini yang namanya library. Terus yang kedua ada apa aja tadi? Deklarasi, lalu deskripsi. Deklarasi itu kayak gimana? Jadi, nah sebelum itu di C++ itu ada yang namanya fungsi. Fungsi sendiri itu kalau kita lihat di yang program kemarin, first program, ini namanya adalah sebuah fungsi. Fungsi. Nah ini loh, tada. Fungsi. Ini namanya fungsi main. Kita kita buat aja di third programnya tadi apa? In main dalam kurung tutup kurung, lalu pakai kurung kurawal. Nah, udah ada. Nah, di C++ yang akan dijalankan adalah fungsi ini dulu. Fungsi main atau fungsi utama itu akan dijalankan terlebih dahulu. Tadi ada yang namanya deklarasi ya. Sebenarnya ini materi modul 3 nih, enggak modul 4. Lupa aku. Deklarasi itu misal aku pingin ngedeklarasiin sebuah angka aja. Kalau kalian udah mulai kuliah algo, kalian harusnya familiar sama yang namanya integer. Jadi kalau kalian ingin definisiin suatu angka dengan satu variabel, misal aku ingin definisiin variabel angka. Nah, angka ini, tapi kita untuk C++ dia tidak tahu apakah angka ini adalah sebuah angka, maksudnya adalah sebuah nomor atau sebuah huruf. Nah, untuk itu kita pakaiin tipe datanya. Tipe data kita pakai int untuk mendeklarasikan angka. Ini mendeklarasikan angka. Jangan lupa untuk mengakhiri suatu baris satu statement. Itu bakal tak jelasin nanti. Satu baris satu statement itu kalian gunakan titik koma. Titik koma atau biasanya disebut semikolon, tapi paling enak diingat ya titik koma. Tuh. Nah, ini namanya deklarasi. Kita ulangi lagi, ini namanya fungsi, ini deklarasi. Jadi kita mendeklarasikan variabel angka ini sebagai sebuah bilangan bulat, integer bilangan bulat kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ada yang namanya deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari suatu program. Nah, tersusun atas sejumlah blok fungsi. Maksudnya itu
ini bisa kita kategorikan sebagai deskripsi atau inti programnya. Deskripsi sendiri nggak harus satu fungsi, bisa banyak. Misal di sini juga ada fungsi lain misal kayak gini ya. Nah, ini juga termasuk deskripsi. Ini bakal dijelasin di kedepannya kalian lihat aja di modul ada yang namanya modul dan fungsi dan prosedur. Itu bakalan jelasin di bab itu, nggak sekarang, santai. Ini cuman pengenalan C++ aja biar kalian mudah ke depannya. Itu tadi deskripsi ya. Nah, oke. Kita ke bawah lagi, ada dasar pemrograman C++. Nah, ini elemen-elemennya yang bakal digunakan. Nah, kita bakal belajar tentang yang pertama, statement. Statement berfungsi untuk mengontrol serangkaian eksekusi, mengevaluasi, dan lain-lain. Gampangannya, statement itu satu semikolon kayak gini. Ini deklarasi satu statement. Misal ya, aku ini pakai angka tadi ya, angka 1, biar beda aja, koma, angka 2. Apakah menjadi 2 statement? Tidak. Ini masih satu statement, karena masih dalam satu semikolon. Beda lagi ketika aku tak kasih semikolon, lalu tak in kayak gini. Ini ada 2 statement. Ya, sejauh ini enak ya. Oke. Nah, terus ada apa lagi habis statement? Contoh statement kayak gini. Oke. Jadi misalnya angka 1 mau tak beri nilai 8. Angka 2 mau tak beri nilai 9. Bentar, tak kasih keterangan dulu, nggak bingung. Deklarasi variabel angka 1 sebagai bilangan bulat. Bernilai 8. Yang bawah bernilai 9. Oke. Jadi, aku bikin 2 statement. Yang pertama, angka 1, variabel angka 1 itu sebuah bilangan bulat yang bernilai 8. Lalu statement kedua, angka 2 sebagai bilangan bulat bernilai 9. Oke. Selanjutnya kita bikin statement ketiga. Statement ketiga misal aku pingin nambahin lah angka 1 tambah angka 2. Gimana caranya? Aku bikin dulu statement. Misal hasil ini apa? Hasil nanti untuk menampung angka 1 tambah angka 2. Jadi hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, ini udah statement. Statement pertama, aku ingin angka 1 bernilai 8 bilangan bulat, angka 2 9 bernilai bilangan bulat, dan hasil belum ada nilainya, tapi dia sebagai bilangan bulat. Ini statement ketiga, dan statement terakhir, statement keempat, ini adalah hasil adalah angka 1 ditambah angka 2. Oke. Ini statement penambahan. Statement bahwa hasil adalah angka 1 tambah angka 2. Oke, jauh ini paham ya? Nah, terus ada apa lagi? Ada blok.
Blok itu apa? Blok merupakan sebuah tempat yang memuat single statement. Maksudnya gimana? Jadi, satu blok itu ketika ada kurung kurawal kayak gini, ini dihitung satu blok. Baginya adalah satu statement. Itu akan berguna ketika besok di modul statement pengendalian dan statement perulangan. Itu bakalan berguna banget, dan fungsi prosedur juga. Itu di bab-bab selanjutnya, santai. Itu blok. Jadi untuk mendeklarasikan blok kita cuma butuh kurung kurawal. Kalau kita masukkan ke sini, nah hitungannya mereka bisa dibilang satu blok atau satu statement lah, kayak gitu. Tapi aku lebih enak menyebutnya ini istilah satu blok, tetap satu blok. Oke, karena untuk sekarang dia nggak dibutuhkan, kita hilangin aja. Terus yang keempat apa ini? Komentar udah tak jelasin tadi. Mas itu tapi kok ada yang slash star slash, itu maksudnya apa? Oke, jadi slash star atau star slash itu sebenarnya sama fungsinya kayak slash ini tadi, tapi kalau slash star itu bisa beberapa baris. Kalau slash cuma satu baris ini, satu baris ini. Nah kalau slash star, misal aku ngetik ngawur nih, terus tak enter, ngetik ngawur lagi dalam 3 baris. Kalau tak jalanin kan error jelas. Nah error kan. Nah tak tutup aja. Apa tadi? Slash star. Apakah udah selesai? Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau kita pakai yang slash star, kita ada namanya pembuka dan penutup. Maka dari itu kita udah ada pembuka di sini, kita juga perlu penutup. Kalau nggak ada penutup, maka habis slash star atau habis pembukanya, selanjutnya bakal ditutup semua. Jadi untuk menanggulangi itu kita tutup star slash. Kita compile. In hasil. Oh ya. Oke. Ini nggak masalah. Compilation finished successfully, tapi masih ada apa ya istilah error warning ding sebenarnya. Warning. Jadi ada error sama warning. Kalau warning itu kemungkinan masih bisa dijalankan, tapi kalau error fix nggak bisa dijalankan. Ini namanya warning. Warning. Nah. Oke, sebentar kita balik lagi. Oh ini ternyata ada suatu fungsi yaitu tadi main itu main. Nah fungsi adalah ini, itu kehitung satu fungsi in main. Ini fungsi ya. Terus apa lagi di sini? Fungsi biasanya digunakan jika dipanggil oleh instruksi bla 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 bla. Nah biasa dipanggil oleh instruksi itu bakal dijelasin di bab yang terkait. Untuk sekarang enggak, kita bakalan fokus ke fungsi main aja. Jadi C++ itu bakalan jalanin main dulu, atau jalanin main dulu baru fungsi-fungsi yang lain. Tapi kalau kita sekarang pakai yang main. Sebuah fungsi harus mengembalikan nilai. Kalau nggak ada nilai yang harus dikembalikan, maka dia bisa bernilai void. Void itu apa? Void itu kosong. Maksudnya kosong tuh nggak ada isinya. Bedakan kosong dan 0 ya. 0 itu angka 0. Kalau kosong itu benar-benar kosong. Nah, untuk sekarang ini in main nggak ada yang dikembalikan. Oke, untuk sekarang kita coba aja pakai perintah yang kemarin. Bisa dilihat itu ada cout akuan bla bla bla. Tuh ketikin aja cout. Terus apa ya? Kurang dari. Nah, untuk mengeluarkan variabel, untuk mengeluarkan hasilnya tadi, kita ketikkan variabelnya. Tadi yang buat nampilin hasil, nampung hasil kan hasil
hasil ini ya. Kita ketikkan hasil, lalu kurang dari lagi, lalu ENDL. Apa yang akan terjadi? Hey, what is this? Wow, ternyata masih banyak error. Kenapa? Oke. Ini bakalan berguna ketika besok kedepannya praktikum. Jadi fungsi ini, perintah ini cout nggak bisa dijalankan karena belum disiapin. Ada sesuatu yang belum disiapin lah intinya. Kita bandingkan sama program yang pertama kita bikin kemarin. Nah, di baris kedua ada using namespace std. Nah, ini buat untuk mengaktifkan si cout tadi. Jadi itu diletakkan di bawahnya library ya. Bisa using namespace std. Kita compile. Yeay, tidak ada error, tidak ada warning. Kita build. Kita execute. 8 tambah 7 berapa? 17 ya? Oke, benar. Ya. Seperti itu. Mas, tapi kalau nggak pakai using namespace std bisa nggak? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Tapi di cout-nya ini akan lebih ribet. Misal, jadi kita harus tambahin yang namanya std titik baru cout bla 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 bla. Kok error? Oke. Nah, bener. Sama hasilnya. Oke. Nah, terus ENDL tadi buat apa, Mas? Oke. Kita kesampingkan itu dulu, kita fokus ke yang std ini ya. Std ini kita hilangkan aja, kita gunakan yang using namespace std. Tetap kita gunakan yang ini. Ini fundamental banget. Jadi si header atau library atau di sini tadi apa namanya? Nah, preprocessor dari directives, apalah itu namanya pronunciation-nya nggak tahu. Lalu ini, terus fungsi in main itu bakalan fundamental banget untuk kedepannya. Oke. Jadi apa aja yang kita pelajarin tadi, kita udah bikin statement, bikin blok, ini anggap aja blok tadi yang kurung kurawal, terus komentar, dan fungsi ini ya. Dan jangan lupa deklarasi dan deskripsi ya. Oke. Lalu ada apa lagi di modul? Oh ya, untuk yang ada di modul bisa kalian baca-baca sendiri dan bisa kalian coba-coba sendiri aja. Tuh udah lumayan lengkap kok, santai. Oke, itu dulu aja. Jadi kalian bisa main-main juga. Oh iya lupa, ENDL. Sorry. ENDL itu maksudnya habis kita tampilkan, kita buat baris baru. Maksudnya gimana? Coba ya, aku tak cout lagi. Oh gini weh, biar lebih asyik. Cout angka 1. Kalian bandingkan kalau aku ngeklik kayak gini, cout angka 2 ENDL. Oke ya. Jadi aku nampilin angka 1 dulu, lalu angka 2, baru hasilnya. Tak compile, build. Oke. Ada keanehan nggak? 89 kok ngerti? 89 dari mana? Wow, apa yang terjadi? Oke. Jadi ketika dia nggak pakai ENDL, maka dia nggak bikin baris lagi.
Ketika dia pakai ENDL, dia bakalan otomatis bikin baris baru. Ini ya, ENDL N-line, apa istilahnya? Ya N-line sih. N-line atau gampangnya kalian bikin enter. Dah, itu. Sebenarnya materi cout ini untuk materi di modul 3 kalau nggak salah, input output. Kalian bisa pelajari di situ. Oke. Tapi Mas, kan ini ada petiknya kalau yang di program ini. Oh, kalian mau pakai petik? Boleh. Maksudnya pakai petik itu gimana? Jadi kan kita ada variabel. Di sini ada variabel. Nah, untuk mengeluarkan variabel tersebut kita nggak usah pakai petik. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan suatu tulisan, misal tulisan angka, tapi tidak harus dideklarasikan, maka kita langsung aja. Misal tak bikin baru aja, tak hapus dulu ya. Hapus dulu, semuanya ini tak hapus dulu. Misal cout angka 1 ABK, angka 1 bernilai, nah angka 1 bernilai bla 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 bla, titik koma, cout lagi, bernilai apa tadi? Berarti angka 1 ya. Angka 1, jangan lupa ENDL. Lalu cout lagi. Angka 2 bernilai. Aku bakalan pakai cara yang berbeda, jangan bingung. Ini sama aja. Kita pakaiin tanda kurang dari lagi untuk memisahkan mana yang tulisan ini dengan petik dan variabel. Jadi kalau ini tadi nggak tak pisah, tadi ini tak pisah, ini bakalan nggak tak pisah. Jadi langsung angka 2 kayak gini ya. ENDL-nya mana Mas? Tambahan lagi, ENDL juga bisa dipakein kayak gini. Tapi kan ribet, lebih enak ya kayak gini. Oke, bentuk ketidakribatan akan tak tunjukin di yang hasil. Hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 adalah ingat kurang dari apa tadi? Hasil. Terus ENDL. Seperti ini ya. Jadi jangan bingung, tak bisa lah. Nah, tak compile, sukses. Build juga sukses. Nah, hasilnya kayak gini. Angka 1 bernilai 8. Jadi keluar logikanya kayak gini. Keluarkan angka 1 bernilai. Keluarkan angka 1. Keluarkan variabel angka 1. Lalu buat baris baru. Wah, sudah buat baris baru, keluarkan angka 2 bernilai sama variabel angka 2. Keluarkan baris baru. Set, baris baru. Nah, ini keluarkan hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 adalah plus hasil, ini hasilnya sama, buat baris baru lagi. Ini simple ya berarti. Simple. Ya, hasilnya kayak gini. Ini buat basicnya. Jadi diingat-ingat ya. Kalian di sini main-main logika aja gimana cara nampilinnya. Terus, Mas, tapi kan ini ada spasi. Kok di sini nggak ada? Oke, jadi spasi yang ada di sini, spasi yang ada di sini, mau kalian enter, mau kalian ada spasi berapapun, selama dia nggak ada perintah cout atau nggak dalam tanda petik, dalam tanda petik yang di cout kan ini, maka dia nggak akan ditampilkan di sini. Aman jadinya. Oke,
Oke, sampai sini semoga paham. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya udah. Oke. Oke, jadi itu aja yang buat pengenalan C++. Kalian bisa coba-coba sendiri. Itu ya tak ulangi lagi, berarti ada apa aja di sini. Ada header atau library atau preprocessor tadi. Terus ada using namespace std, ini buat ngaktifin sisi out tadi. Lalu ada fungsi, ada block yang ditandain dengan ini apa, kurung kurawal, deklarasi statement dan juga deklarasi fungsi, komentar, deklarasi variabel, lalu ada komentar dalam bentuk slash sama slash star slash, dan juga statement yang enggak hanya statement deklarasi tapi juga statement pengoperasian kayak gini ya, misal penambahan, kalau kalian mau bikin ya pengurangan, atau bagi pakai slash, kali ya pakai bintang. Oke, segitu aja. Terima kasih, maaf bila ada salah. Sampai jumpa. Yo.